Shalom bagi saudara sekalian. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan sebagai khotbah Minggu tanggal 16 Oktober tahun 2022 diambil dari kitab Nehemia pasal yang kelima, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Beginilah firman Tuhan. Maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berteriak, anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak, dan kami harus mendapat gandum, supaya kami dapat makan dan hidup. Dan ada yang berteriak, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan. Juga ada yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Sekarang, walaupun kami ini sedarah sedaging dengan saudara-saudara sebangsa kami dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak, dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Maka sangat marahlah aku ketika ku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu. Lalu kuadakan terhadap mereka suatu sidang jemaah yang besar. Berkatalah aku kepada mereka, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu supaya mereka dibeli lagi oleh kami. Mereka berdiam diri karena tidak dapat membantah. Kataku, tidaklah patut apa yang kamu lakukan itu. Bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah kita untuk menghindarkan diri dari cercaan bangsa-bangsa lain, musuh-musuh kita? Juga aku dan saudara-saudaraku dan anak buahku telah membungakan uang dan gandum pada mereka. Biarlah kita hapuskan hutang mereka itu. Biarlah kamu kembalikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka, kebun anggur, kebun zaitun, dan rumah mereka. Pula hapuskanlah hutang mereka, yakni uang serta gandum, anggur dan minyak yang kamu tagih daripada mereka. Berkatalah mereka, itu akan kami kembalikan, dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan lakukan tepat seperti yang engkau perintahkan. Lalu aku memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah bahwa mereka akan menepati janji mereka. Juga kukebas lipatan bajuku sambil berkata, demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya dan hasil jerih payahnya. Demikianlah ia dikebas dan menjadi hampa. Dan seluruh jemaah berkata, amin. Lalu memuji-muji Tuhan. Maka rakyat berbuat sesuai dengan janji itu. Demikian pembacaan firman Tuhan sebagai nas khotbah untuk ibadah Minggu tanggal 16 Oktober tahun 2022 dengan tema Allah menjawab setiap pergumulan. Saudara yang terkasih, setiap orang, apapun statusnya, pasti tidak terlepas dari apa yang namanya pergumulan.
Perjalanan hidup ini tidak seperti jalan tol yang mulus dan bebas hambatan. Namun kita diperhadapkan dengan berbagai pergumulan, mulai dari pergumulan yang kecil atau ringan sampai pergumulan yang berat. Mungkin pergumulan itu bisa berupa masalah keluarga, pasangan hidup, pekerjaan, ekonomi, kesehatan, dan lain sebagainya. Ada kalanya pergumulan itu bisa kita atasi, tetapi tidak sedikit juga pergumulan itu membuat kita berada pada situasi yang seolah-olah tidak ada jalan keluar. Lalu, sebagai orang Kristen yang tak terlepas dari masalah hidup, bagaimanakah cara kita menghadapi berbagai pergumulan hidup ini? Apakah saudara pasrah dan menyerah dengan keadaan atau percaya bahwa Tuhan pasti menjawab setiap pergumulan? Saudara yang terkasih, firman Tuhan saat ini mengesahkan situasi umat Tuhan, bangsa Yehuda, yang mengalami pergumulan hidup yang berat. Setelah mereka kembali dari pembuangan Babel, ternyata masalah hidup belum juga hilang. Namun di Yerusalem, situasi hidup juga sangat sulit, oleh karena kota Yerusalem sudah hancur. Tinggal puing-puing yang butuh untuk dibangun kembali. Saat itu situasi kehidupan begitu menekan. Orang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Dalam situasi yang demikian, Tuhan Allah menggerakkan hati Nehemia untuk memimpin bangsa Yehuda dalam membangun kota Yerusalem. Sekalipun saat itu Nehemia adalah seorang yang terpandang, yang bekerja sebagai juru minum Raja Artasasta, namun ia tetap peduli dengan saudara-saudaranya di Yerusalem, dan ia selalu berdoa bagi mereka. Begitu Nehemia mendengarkan kabar bahwa saudara-saudaranya mengalami penderitaan, hati Nehemia begitu hancur. Ia meratapi situasi dari rekan-rekan sebangsanya yang begitu menderita. Jemaat Tuhan, dengan tuntunan dari Tuhan Allah, maka Nehemia berupaya untuk mengupayakan kesejahteraan bangsanya. Namun Nehemia melihat bahwa saat itu justru ia berhadapan dengan orang-orang yang mencari keuntungan dari kemalangan rekan sebangsanya. Orang-orang kaya memanfaatkan bencana kelaparan dan krisis yang terjadi saat itu untuk menguasai kehidupan orang lain. Mereka memperbudak dan menjual saudara-saudaranya. Mereka menjadi sangat tertindas, jauh dari apa yang namanya keadilan. Oleh karena bencana kelaparan yang terjadi itu, maka satu-satunya cara yang dapat mereka tempuh adalah dengan menggadaikan ladang miliknya agar mereka beroleh uang yang dapat mereka pakai untuk membeli makanan. Demikian juga riba dari pinjaman uang yang mereka peroleh juga sangat tinggi. Akibatnya mereka pun semakin tertindas. Selain itu, anak-anak mereka juga dijadikan sebagai budak oleh para penguasa. Bahkan mereka juga harus merelakan anak-anak perempuan mereka untuk dimiliki oleh orang lain. Hidup yang sungguh menderita, hidup yang sungguh bergumul adalah situasi yang dihadapi oleh orang Yahudi pada masa itu. Mendengar keluhan itu, Nehemia sangat marah. Namun dalam marahnya, ia bertindak hati-hati. Dengan hikmat yang daripada Tuhan Allah, ia mengambil sebuah keputusan yang tepat, serta mendorong agar semua umat Tuhan sungguh-sungguh bertobat dan mencari Tuhan dengan segenap jiwanya. Mereka semua diperintahkan Nehemia untuk mengembalikan segala yang telah mereka rampas, segala tindakan menipu, memeras, dan membuat riba atas segala pinjaman uang maupun ladang yang telah mereka miliki itu, yang telah mereka rampas itu, harus mereka kembalikan. Sebab Tuhan tidak menghendaki segala tindakan penipuan, perampasan, dan segala sesuatu yang menekan kehidupan orang banyak. Firman Tuhan berkata, ketika mereka tidak berlaku adil, masih melakukan penindasan kepada yang miskin,
maka Tuhan akan membebaskan mereka. Demikian juga dengan segala harta jerih payah milik mereka. Hidupnya akan menjadi hampa karena kejahatan yang mereka lakukan itu. Saudara terkasih, dari firman Tuhan ini, kita dituntun untuk menjalani hidup yang jujur, adil, dan mengasihi sesama kita manusia. Untuk itu, dalam segala keadaan, lakukanlah apa yang baik, apa yang berkenan kepada Tuhan. Jangan pernah menghalalkan segala cara untuk meraup keuntungan, sebab Tuhan tidak menghendaki cara yang demikian. Tuhan mau kita mencukupkan diri kita lewat setiap perbuatan yang benar. Jemaat yang terkasih, apa yang dialami oleh bangsa Yehuda saat itu menjadi gambaran situasi hidup pada zaman sekarang ini yang tak terlepas dari berbagai pergumulan. Kadangkala kita merasakan kondisi hati dan pikiran yang penat. Sepertinya jalan yang kita tempuh adalah jalan yang buntu. Kita tidak tahu lagi mau melangkah kemana dan berbuat apa. Tetapi seperti yang dialami oleh bangsa Yehuda, pada akhirnya Tuhan memberikan jawaban lewat hadirnya Nabi Nehemia yang menegur kelaliman dan segala tindakan kejahatan yang diperbuat oleh para penguasa pada saat itu. Artinya, Tuhan pasti selalu menyediakan jawaban di tengah setiap pergumulan yang kita alami. Tentunya, sebagai orang percaya, kita haruslah selalu yakin bahwa Tuhan pasti selalu memberikan jawaban yang terbaik bagi kita, agar kita hidup berkemenangan dari segala pergumulan. Lalu, bagaimana caranya supaya kita berkemenangan atas pergumulan hidup ini? Adalah dengan percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya Sang Penyelamat kita dari segala dosa, kemelut, dan beragam persoalan yang terjadi. Pasti akan Tuhan lenyapkan tepat pada waktunya, seturut dengan kehendaknya. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jemaat Tuhan, itulah firman Tuhan yang menguatkan kita seperti Raja Wali yang naik terbang. Di tengah segala pergumulan ini, mari kita bangkit. Jangan merasa penat, jangan merasa lelah, dan jangan merasa gusar atau bahkan menyerah dalam segala situasi yang sulit itu. Saudara terkasih, ada sebuah ilustrasi tentang bagaimana kita memaknai pergumulan yang terjadi dalam hidup ini. Ada seorang raja yang sangat terkenal dengan kemahirannya berburu. Dia selalu menyempatkan waktunya untuk pergi berburu dengan didampingi oleh ajudannya. Suatu ketika, pada saat ia berburu, ia melihat ada rombongan babi hutan yang sedang melintas. Dan tanpa berlama-lama, ia langsung mengarahkan senapannya dan menembak seekor dari babi hutan itu. Namun tak disangka, tiba-tiba beberapa ekor di antara babi hutan itu mengamuk dan menyerang raja tersebut. Akibatnya ia celaka dan tangannya pun patah. Kemudian ia dirawat dan akhirnya harus mengenakan tangan palsu. Ia sungguh frustasi dengan keadaannya. Lalu ia bertanya kepada ajudannya tentang bagaimanakah tanggapannya dengan situasi yang ia alami itu. Lalu ajudannya itu berkata, "Sungguh amat baik." Mendengar itu, raja itu pun marah karena tersinggung dengan perkataan "sungguh amat baik", padahal raja itu sudah sangat menderita. Lalu ia memenjarakan ajudannya itu. Setelah raja itu pulih dari kondisinya yang lemah itu,
Beberapa waktu kemudian, ia kembali berangkat berburu. Di sana ia melihat seekor rusa, dan dengan cepat ia menembak rusa itu, dan berhasil. Ia sangat senang. Namun bersamaan dengan itu, para masyarakat pedalaman di tempat itu mendengar suara tembakan, dan mereka menjadi sangat marah, karena di daerah itu tidak diperkenankan siapapun untuk berburu. Lalu mereka menangkap raja itu, mengikatnya, dan dengan segera mereka akan mempersembahkan raja itu kepada dewa yang mereka sembah. Di tengah situasi itu, raja itu pun sangat takut sekali. Ia tidak tahu lagi mau berbuat apa. Apa yang ada dalam pikirannya adalah bahwa tak lama lagi ia akan dibunuh. Namun apa yang terjadi? Alangkah terkejutnya para orang-orang tersebut ketika mereka melihat bahwa raja itu cacat. Tangannya palsu. Bagi mereka adalah hal yang tak lazim mempersembahkan sesuatu yang ada cacatnya. Sesuatu yang cacat harus dilepaskan. Itulah hukum yang mereka pahami selama ini. Lalu mereka pun melepaskan raja itu. Sejak itu, raja itu mengingat apa yang pernah dikatakan ajudannya itu. Sungguh amat baik. Ternyata benarlah demikian. Sungguh amat baik rancangan Tuhan dalam hidupnya. Seandainya ia tidak cacat, mungkin saja ia sudah dibunuh oleh orang-orang tersebut. Akhirnya ia bersyukur pada Tuhan dengan segala keadaan yang ia alami. Dan ia pun melepaskan ajudan yang pernah ia penjarakan itu. Ternyata di balik semua peristiwa yang pahit itu, ada sesuatu yang terbaik yang Tuhan rancangkan. Sungguh benar bahwa segala yang terjadi dalam hidupnya adalah sungguh amat baik. Jemaat yang terkasih, kadangkala kita berlaku seperti raja itu. Di tengah situasi penderitaan yang kita alami, kita marah, kita kecewa dengan segala keadaan kita, bahkan mungkin bersukut-sukut terhadap Tuhan. Kita mengeluh dengan setiap masalah atau pergumulan yang terjadi dalam hidup ini. Namun ketahuilah, di balik semua peristiwa yang sulit itu, Tuhan pasti punya rancangan yang terbaik. Segala sesuatu telah Tuhan persiapkan hingga semuanya itu menjadi sungguh amat baik. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mungkin saat ini hidupmu dibaratkan seperti kapal yang diombang-ambingkan gelombang arus pencobaan. Di saat yang sulit itu, engkau hampir terhilang, hampir putus asa dalam menghadapi segala beban hidupmu. Saudara mungkin merasa bahwa engkau tak mampu lagi melewati semua kesedihan, kemelut dan penderitaan yang terjadi dalam hidupmu. Ratap tangis dan air mata seolah tak pernah lepas dari hari-hari yang kau lalui itu. Namun sebagai orang percaya, saudara harus menyadari bahwa ada kepastian di dalam Tuhan. Janjinya adalah ya dan amin. Janji Tuhan seperti fajar di pagi hari yang tak pernah terlambat untuk bersinar. Untuk itu, jangan pernah menyerah dengan segala situasi yang sulit sekalipun. Semua yang ada di tengah dunia ini pasti akan berlalu. Demikian dengan setiap pergumulan yang kau hadapi juga pasti akan berlalu. Di tengah ombak pergumulan yang kau hadapi, lihatlah bahwa di sana ada Tuhan Yesus yang memperhatikanmu. Ada Tuhan Yesus yang selalu memegang tanganmu. Tuhan Yesus selalu memperhatikan dan menghapus setiap tetesan air mata di dalam hidupmu. Ia selalu menenangkan hatimu yang gundah gulana itu. Tuhan Yesus mengenal hatimu dan sungguh memahami apa yang kau pikirkan. Untuk itu, tetaplah berharap akan kasih setia daripada Tuhan Allah yang sungguh sangat agung itu. Hidup orang yang sungguh percaya hanya kepada Tuhan pasti akan diubahkannya menjadi baru dan lebih baik. Semuanya akan menjadi indah pada waktunya. Semuanya akan menjadi sangat baik.
percayalah bahwa Tuhan Allah pasti selalu menjawab setiap doamu, pasti akan menjawab setiap pergumulan yang kau rasakan, dan memberimu segala yang terbaik seperti yang Tuhan kehendaki, sehingga engkau penuh dengan sukacita dalam menghadapi dan melewati masa-masa sulit yang kau alami itu. Percayalah, Tuhan selalu memelihara kehidupan saudara. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkaulah sumber kekuatan dan pertolongan kami dikala kami bergumul oleh karena beragam kesulitan dalam hidup ini. Sertailah kami Tuhan, dan kuatkan kami untuk selalu hidup berkemenangan, sekalipun badai, topan, cobaan menerpa hidup kami. Namun tuntunlah kami, peganglah tangan kami ya Tuhan Yesus, agar kami selalu berpengharapan dan bersandar hanya ke dalam kasih, kuasa, dan penyertaan-Mu saja. Kami yakin Engkau adalah Tuhan Allah kami, Bapa kami yang sungguh mengasihi kami, yang selalu memberikan jawaban dan kekuatan bagi kami di tengah pergumulan kami. Bagimu-lah hormat dan kemuliaan, ya Allah yang Maha Kuasa, yang selalu menjawab segala pergumulan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.